Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Beberapa wajah kenapa kelihatan tegang ya? Serius banget. Coba kalau sebelahnya bilang begini, lu kok kelihatan keren banget hari ini. Saya bilang sama sebelahnya dengan semangat, kok kelihatan keren banget hari ini ya? Bicaranya juga keren. Oh amin. Tadi saya bilang sama Pak Gembala, kok kayak ABG sudah lama. Nah, itu jawaban yang mantap. Jadi kalau saudara dibilang, lu kok kelihatan keren hari ini, harusnya jawab saudara tuh gini, baru tahu. Amin saudara. Amin. Ya, saya dikasih satu tema tentang hati Bapak nih ya. Saya mau ajak melihat ayat pertama kita dalam kitab Ayub, saudara. Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Bapak Ibu bawa Alkitab. Ya, hari ini saya pengen sharing simple saja. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Amin. Sangat aneh mengingat Ayub sudah puluhan tahun jadi pengikut Tuhan. Bahkan Ayub pasal 1 menceritakan tidak ada orang yang sangat saleh seperti Ayub. Saking salehnya sampai Tuhan memuji Ayub di depan para iblis-iblis. Saya tidak tahu apakah Tuhan memuji saudara dan saya di depan setan, tapi mending gak usah ya. Soalnya kalau dipuji gawat saudara ya. Kalau dipuji di depan setan gawat nih kayak Ayub nih. Saudara, Alkitab menuliskan di Ayub pasal 1, orang ini takut akan Tuhan. Setiap hari membuat mezbah untuk memastikan jangan sampai anak-anaknya ini ada yang bikin salah sama Tuhan. Begitu yang dilakukan oleh Ayub, saking dia begitu takut akan Tuhan. Tetapi di ayat 5, di akhir dari segala cerita Ayub yang panjang, Ayub mengakhiri dengan kata-kata begini, hanya dari kata orang saja selama ini aku ngerti tentang Tuhan. Nah, berarti selama puluhan tahun dia ngikut Tuhan, berarti dia tidak mengerti tentang Tuhan. Cuman dengar dari khotbah, cuman mendengar dari orang lain. Tetapi aneh bahwa Ayub bilang, baru kali ini aku mataku sendiri memandang kepadamu. Tidak jaminan Bapak Ibu kita bisa Kristen puluhan tahun. Bahkan kita bisa lulus sekolah Alkitab sampai doktor sekalipun, tidak jaminan ternyata sedalam apapun, sehebat apapun ilmu teologi seseorang, ternyata belum tentu dia mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Tahun 2005 saya sempat murtad. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis tahun 91. Lalu tahun 2005 saya sempat meninggalkan Tuhan. Untungnya nggak lama-lama, 6 bulan saya betul-betul, apapun istilah saudara, saya tidak mau menyebut nama Tuhan. Saya tidak mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya buang Alkitab. Saya tidak mau buka Alkitab. Saya begitu kecewa dengan Tuhan. Sampai di ujung, di puncak-puncak stresnya waktu itu, saya sampai mohon permisi bicara. Saya sampai memaki Tuhan. Jadi resek banget lah saudara. Kenapa tahun 2005 saya saking suntuknya, saya bukan bilang gak Tuhan-Tuhanan lagi, tapi saya sampai memaki Tuhan.
untuk pertama kali setelah sekian tahun, dulu sebelum bertobat, saya biasa suka memaki-maki. Kebun binatang keluar. Dulu. Karena teman-teman saya orang geng, gini-gini kelihatannya kalem tapi temennya orang geng. Jadi suka maki. Apalagi orang Surabaya. Ada bahasa kebangsaannya Surabaya kalau makian. Itu saya sering tuh, itu udah biasa. Dulu. Setelah bertobat terima Tuhan, saya betul-betul berhenti, nggak pernah lagi keluar kata-kata seperti itu. Dan untuk pertama kali sejak itu, tahun 2005, keluar lagi kata-kata makian Surabayaan, makian seluruh kebun binatang ke Tuhan Yesus. Kenapa? Di tahun 2005, saya mencapai titik terendah dari kehidupan saya. Kondisi ekonomi kami hancur, keuangan kami hancur. Saya punya anak 2, masih bayi yang kecil. Saya betul-betul mengalami sampai kita nggak punya uang untuk beli susu. Begitu sulitnya masa-masa itu tahun 2005. Dan akhirnya, saudara, orang tuh kalau susah pasti cari bahan untuk disalahkan. Dan salah satu bahan yang saya salahkan adalah Tuhan. Saudara tahu kenapa saya murtad, saya meninggalkan Tuhan tahun 2005 selama 6 bulan? Karena begini, saya bersyukur Tuhan tarik saya dalam waktu 6 bulan. Saya memaki Tuhan, saya menghujat Tuhan karena saya merasa saya sudah baik sama Tuhan. Saya sudah pelayanan. Saudara, kalau Anda tahu, waktu tahun-tahun itu tidak ada orang segetol saya pelayanan. Saya pelayanan di gereja dari Senin sampai Senin. Semua bidang pelayanan saya ambil. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin membuat hati Tuhan terkesan. Saya pelayanan gila-gilaan, militan, radikal. Sampai pada titik tertentu ketika keuangan kami hancur, saya ngomong begini sama Tuhan, buat apa saya pelayanan susah-susah? Aku loh sudah pelayanan, ternyata Tuhan loh gak tolong saya. Ternyata Tuhan loh cek tega-teganya sama saya. Berapa banyak saudara pernah lakukan ini? Bahwa ketika doa saudara tidak dijawab, ketika kondisi saudara sedang susah, saudara menyalahkan Tuhan dan saudara bilang begini, aku loh sudah memberikan perpuluhan. Aku loh Tuhan, orang lain asik-asik santai-santai, aku udah menyerahkan waktuku untuk melayani Kau. Mana? Buktinya doanya tidak Kau jawab. Siapa yang pernah seperti itu? Mungkin tidak separah saya, lebih sederhana dari saya. Ada? Oh, banyak juga ya. Oh, haleluya. Bahkan mungkin ada di antara saudara, sebetulnya itu aku Bu hari ini Bu. Saudara, itu yang saya alami tahun 2005. Saya merasa saya sudah memberi banyak buat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan kasih buat saya? Tuhan tidak tolong ekonomi keluarga saya. Saya punya 2 anak. Kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah begini, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menolong saya. Tuhan malah menjawab doa orang yang tidak pelayanan. Yang pelayanan tidak dijawab. Tuhan malah menjawab doa orang yang jarang berdoa. Orang yang getol, radikal, militan kayak saya, nggak dijawab, nggak ditolong, hancur. Tuhan tidak fair. Tahun 2005, saya tidak mau sentuh Alkitab. Saya sudah sekolah Alkitab itu, sudah lulus S2. Saya sudah dapat gelar Master of Theology. Wah, iya kan? Tapi ngomong begitu saudara, itu sebabnya tidak heran kalau Ayub juga mengalami seperti itu. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena lingkungan kita yang mendidik kita seperti itu.
Maksudnya gimana? Di dalam lingkungan kita, sejak kita lahir, kita ini selalu terbentuk dengan pola pikir begini. Kalau gue baik, harusnya lu balas baik. Kan gitu toh? Makanya tidak jarang juga di keluarga kan gini, di sekolah semuanya. Lu bagus nilainya, lu dapat reward. Kalau lu bagus nilainya, lu nggak dapat reward, itu not fair. Itu kan nilai yang value yang ada di lingkungan kita, betul kan? Di kalangan orang tua sama anak tidak jarang itu juga diperlakukan seperti itu. Lu baik, makanya papa bangga sama kamu, mama bangga sama kamu. Lu nggak baik, lu bukan anak mama papa, lu anak tetangga lu. Lu baik itu anaknya mama papa. Itu konsep yang sudah terbentuk dari sejak kita kecil, saudara. Di Alkitab sendiri udah banyak contoh-contoh. Salah satu contohnya, Anda ingat ketika Tuhan memilih Daud, Nabi Samuel datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel? Langsung dia berpikir anak pertama ini pasti yang dipilih Tuhan. Kenapa anak pertama yang dipilih Tuhan? Karena perawaannya gede, cocok jadi leader. Itu nilai yang selalu ada di tengah-tengah kita. Itu yang selalu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, betul nggak? Lu cocok jadi begini, karena lu begini, karena lu baik begini. Jadi ada pamrihnya, ada timbal baliknya. Itu nilai yang saya anut juga. Dan mau tidak mau ketika terima Tuhan, nilai itu yang saya pakai untuk menilai Tuhan. Sama. Dan ternyata itu membuat saya menyakitkan dan membuat saya menderita. Saya mau tunjukkan satu cerita di Alkitab. Coba saudara buka terlebih dahulu Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 22. Kita lihat dulu. Saudara pasti tidak asing dengan cerita ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23 menjawab begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara, banyak pengkhotbah membahas di ayat yang ke-24 sampai selesai dan membahas tentang iman dari perempuan ini. Tapi saya mau membahas kepada saudara di ayat yang ke-22 dan 23. Perempuan Kanaan ini datang ke Yesus ngomong begini, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara tahu kenapa Yesus tidak menjawab? Perempuan Kanaan ini, orang kafir kan, buat mereka kan orang asing ya. Perempuan Kanaan ini, cara berdoanya, dia imitated, mengcopy caranya orang Yahudi. Karena di dalam Matius 22 dijelaskan begini, di kalangan orang Yahudi, mereka mengakui, mereka percaya kalau Mesias yang akan datang adalah dari keturunan Daud. Di kalangan orang Yahudi, mereka percaya Mesias yang akan datang itu datang dari keturunan Daud, anak Daud. Nah, wanita Kanaan ini kan bukan orang Yahudi, orang kafir. Jadi dia datang berdoa kepada Yesus, dia ngomong begini, "Yesus anak Daud." Artinya dia tuh mau ngomong gini loh sama Yesus, "Yesus, aku tuh percaya kamu tuh Mesias." Nah, perempuan ini meniru doa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. "Ya Tuhan, anak Daud, Mesias anak Daud." Jadi itu adalah tipikal liturgi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kepercayaan yang mereka lakukan. Nah, wanita ini copy paste dengan harapan bahwa Yesus akan tergerak hatinya untuk menjawab doanya. Ada banyak orang tanya sama saya begini,
Bu, ya apa ya kata-kata doa supaya doaku dijawab? Gimana ya cara aku berdoa ke Tuhan supaya doaku dijawab? Apa aku harus ngomong, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan kehendakku. Apakah cara berdoa seperti itu? Banyak sekali jemaat yang tanya, gimana sih Burut cara berdoanya supaya gampang dijawab? Nah, ini yang dilakukan wanita ini. Dia pikir waktu Yesus dengar, oh dia mengakui aku Mesias, oke tak jawab, tak kasih. Saudara, jangan berpikir bahwa ya kalau itu kita sering lakukan ke orang, saudara. Misalnya nih, kita mau ngambil hatinya Pak Johan. Misalnya, Pak Johan, Bapak itu ganteng banget. Nah, saya berdoa, saya berharap dengan saya ngomong kegantengannya, dia akan traktir saya, gitu kan maksud saya. Dia akan tolong saya, gitu kan. Berapa banyak itu bahasa Inggrisnya nge-sweet, ya kan? Berapa banyak kita persuade orang, nge-sweet orang, ngerayu orang, bahasa halusnya cari muka. Bahasa halusnya cari muka. Misalnya gini, kita ke pejabat, Bapak tahu nggak? Bapak ini benar-benar dikenal sebagai pejabat yang takut akan Tuhan. Wah, dengan gitu kan kita kayak, jadi gimana gitu loh dia kan? Dianya, aduh gue udah dipuji, masa nggak ada kasih ya? Gue kan udah dipuji. Nah, ini yang dilakukan seperti orang perempuan Kanaan. Dia berharap dengan kata-kata seperti itu Tuhan akan diraih. Tapi Tuhan tidak menjawab. Dan Tuhan tidak menjawab sama sekali. Anda tahu kenapa Tuhan tidak menjawab? Saya tunjukkan, buka Matius pasal 6. Ini loh yang Tuhan mau minta Bapak Ibu dari saudara dan saya. Matius pasal 6. Kita lihat ayat yang ke-7. Ini doa yang selalu dilakukan oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka bertele-tele, mereka pikir dengan kata-kata panjang Tuhan akan terayu, kan gitu. Apapun banyak kita lakukan, saudara. Saudara berpikir dengan doa puasa, banyak yang bilang begini, kenapa sih orang Kristen selalu gini? Supaya doa saya dijawab, saya harus puasa ya? Saudara pikir Tuhan itu ngaruh kah karena puasa? Jadi Tuhan tuh lihat karena saudara tidak makan, aduh saat mau kurus, lalu Tuhan jawab doa. Berapa banyak, ayo Bapak Ibu, selalu jemaat itu tanya, apakah saya perlu puasa? Dan berapa banyak jemaat sampai hari ini, wah saya mengalami mujizat Bu, tapi memang saya ambil waktu untuk puasa. Sebetulnya begini, apakah memang Tuhan menjawab karena saudara puasa? Apakah Tuhan menjawab karena saudara mungkin memberikan sedekah cukup banyak? Apakah Tuhan memang menjawab karena saudara melakukan trik-trik tertentu? Tuhan bilang begini, jangan kamu tuh bertele-tele. Ujung-ujungnya kamu mau apa sih nak? Gitu kan gitu toh, bertele-tele kan? Maksudnya melewati sini untuk merayu. Itu kan kayak cari muka kan? Itulah yang Tuhan tidak mau. Nah terus Tuhan bilang begini, mereka karena tidak mengenal Allah. Loh padahal mereka orang Farisi, mereka ahli Taurat, mereka kurang pintar apa teologi. Tapi Tuhan bilang jangan doa kayak mereka. Oh keren kan? Jadi saudara, orang sekolah teologi nggak jaminan. Nggak jaminan Tuhan bilang begini. Tuhan bilang mereka kenal aku, nggak jaminan. Coba kita lihat ya. Terus dituliskan begini, mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Terus murid-muridnya tanya, lah terus doanya mesti gimana dong Tuhan? Yesus menjawab di ayat 9. Yesus menjawab di ayat 9. Berdoalah demikian. Kalimat pertama, saudara saya nggak akan membahas doanya komplit. Kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Tuhan merindukan relationship, bukan liturgi. Kehidupan hubungan dengan Tuhan yang Tuhan inginkan bukan liturgi, tapi relationship.
seperti papa sama anak. Saya mau cerita aja supaya Bapak Ibu nggak bingung, karena muka saudara kelihatan serius. Seperti saudara sedang melihat atau mendengar seminar akhir zaman. Berusaha untuk memahami. Saya lanjutkan saudara. Dari 91 saya terima Tuhan. 2005 saya murtad. Berapa tahun itu Bapak Ibu? 14 tahun. 14 tahun. Saya pikir 14 tahun. Saya sekolah Alkitab, saya sekolah teologi, saya ngerti Tuhan. Saya meninggalkan Tuhan selama 6 bulan. Tiba-tiba suami saya bohongin saya. Itu pertama kali menurut saya lahir baru saya. Itu tahun 2005. Bukan 91. Kalau menurut saya. Karena disitulah saya bisa ngomong kayak Ayub. Selama ini aku cuma dengar tentang kau, tetapi hari ini mataku memandang kepadamu. Suami saya bohongin saya gini, Non, ikut aku yuk hari Minggu itu. Aku enggak mau ke gereja, saya bilang gitu. Enggak ke gereja. Aku ini ada panggilan interview kerja. Tapi dia memang bohong. Berdosa enggak ya gitu ya? Tapi kalau dia enggak bohongin saya enggak ikut. Temenin Non. Di mana interviewnya? Dia bilang di Wisma Tiara. Di Surabaya Bapak Ibu ada gedung, nah Pak Johan pasti hafal nih. Gedung Wisma Tiara itu bukan gedung gereja. Itu gedung perkantoran. Jadi saya pikir, oh ya memang dia diundang interview di kantor. Cuman saya herannya, loh kok interviewnya Minggu sih? Nggak ada hari lain tak interview. Mereka justru karena nggak ada hari lain, mereka terpaksa Minggu itu interview. Oh iya, ya aku iya aja. Yang penting dapat kerja. Wong lagi susah Bapak Ibu, nggak ada kerjaan selama berapa tahun loh, susah. Terus akhirnya saya masuk ke gedung Wisma Tiara. Nggak ada yang tahu. Mau kantor langsung naik di sepi. Kok sepi loh? Ada di atas. Dibawalah ke atas. Ternyata gereja nyewa perkantoran. Luar biasa kan? Jadi itu ada satu ruangan yang rada gede disulap jadi gereja. Saya baru tahu ada gereja di gedung perkantoran. Zaman itu belum ada Bapak Ibu. Belum kayak sekarang di mana gereja di mall. Zaman itu belum. Terus akhirnya saya masuk. Loh kok nyanyi-nyanyi? Kok gereja ini kamu bohongin aku? Ayo pulang. Suami saya jam gini. Sebelum interview aku mau berdoa dulu. Kamu bujukin aku ya, mana interview nih? Kita doa dulu. Aku enggak mau. Ayo kau pulang. Tahu jawaban suami saya? Pulang mau dewe. Nah saya kan naik motor. Maksudnya naik motor tuh saya yang dibonceng. Saya kan enggak bisa motor. Ya wis aku minta duit. Aku naik bemo. Gak ada duit aku. Ya wis lu jalan kok. Pikir waduh banget aku disuruh pulang jalan. Akhirnya sambil cemberut ngomel-ngomel, saya terpaksa masuk. Diluk lo ya? Ya diluk ya apa ya, sampai buyar. Baru masuk diluk, ya sampai selesai. Saudara tahu saya milih duduk paling belakang. Jadi itu 2 kolom. Satu kolom ini ada sekitar 10 kursi, 10 sampai 15 kursi. Saya duduk paling belakang. Terus di tengah-tengahnya. Pendetanya khotbah. Saya baru tahu itu pendeta khotbah. Dalam hati saya bilang,
ngerti kabeh. Tahu ceritanya. Pasti dia mau ngomong begini kan? Terus beneran, ya kan? Bener. Udah bisa tak tebak, wong aku yo pinter kok. Jadi saya bener-bener sinis. Nggak mau ngeliat sana teman-teman. Belum pakai handphone. Terus kemudian khotbah selesai. Jadi sepanjang khotbah saya ngeritikin itu pendeta di dalam hati. Terus sesekali ngomong, mau khotbahnya lu aku ngerti kabeh. Ngapain? Bawa ke sini. Sedih, jangan lagi. Kamu yang maksa aku. Aduh, ngomong. Pendeta khotbah selesai. Terus dia turun dari panggung. Dia bawa mic. Saya tahu gelagat ini. Ya pasti mau doakan orang. Tapi di gereja itu ada kebiasaan, ada satu orang yang follow pendeta ini bawa Walkman recording. Baru kali itu saya tahu bawa recording. Oh, saya ngerti nih. Ini mau profetik, nubuatan. Terus dalam hati, mantap. Saya tunduk di belakang, nyimpet. Kan orang-orang, jangan kesini, jangan kesini. Dia jalan terus. Aduh, jangan kesini. Aduh, kok keras. Belakang, aduh, jangan kesini. Jangan kesini. Kok gak belok-belok dia? Jangan kesini. Saudara, saya takut. Kalau dulu seneng kalau ada yang nubuatin. Lama 14 tahun ikut Tuhan, gak ada yang nubuatin. Kepingin banget dinubuatin, gak pernah ada. Dulu. Tapi hari itu gak kepingin. Kenapa? Karena kan lagi murtad. Terus kalau dia bawa mic, bawa tukang rekaman, saudara kan tahu artinya. Bakalan dipermalukan dong. Saya kan lagi in the lowest moment. Jadi gak ada bagusnya yang diomongkan. Coba kalau dia tiba-tiba nubuatan, hai orang murtad, agak. Itu kan membuka aib. Makanya saya bilang, tapi seperti kata firman, apa yang kamu takutkan, itulah yang terjadi. Dia berdiri di barisan, saya duduk belakang sendiri loh, dia jauh loh, dari depan ke belakang tuh panjang loh Bapak Ibu, sungguhan panjang, loh itu 400 jemaat kok. Aduh. Oh mungkin dia mau taci-taci yang arah luar. Ini taci gede-gede loh. Dia belani nih. Melangkah, permisi. Oh no. Oh mungkin sebelahku. No. Tiba-tiba dia berhenti persis di saya. Seluruh badan saya lemes Bapak Ibu. Silakan. Langsung tangannya gini maklum. Kepala saya, bukan suami saya. Saya. Aduh. Oh ya wes, tambah mantep saya. Ini pertama dan terakhir. Tidak akan pernah saya datang ke gereja ini karena malu saya. Ya sudahlah, pasrah saya dipermalukan hari itu. Tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi gereja di mana saya berjemaat sampai hari ini. Haleluya. Di tahun 2005, gembalanya menjadi papa rohani buat saya sampai hari ini. Saudara, tumpang tangan. Anda tahu kata-katanya begini. Hai anakku, aku tahu hidupmu susah. Nggak ngaruh. Kenapa? Nggak nangis. Kenapa? Bu, Pak, muka saya dari zaman kuliah, orang selalu bilang begini, kamu lagi susah apa? Muka susah saya, Pak. Serius. Di zaman kuliah, Bu,
Face saya ini lo nggak tahu kenapa. Kalau diem dikit, langsung digini. Ada pikiran apa? Jadi nggak tahu kenapa muka susah. Menurut mereka. Makanya waktu pendeta ini ngomong, aku tahu hidupmu susah. Dalam hati saya bilang gini, teman kuliah gue juga semua ngomong begini kok. Walaupun gue udah susah, mereka selalu tanya, lu lagi susah apa? Sampai gue mikir gini, kenapa ya muka aku kok dibilang susah? Belakangan baru saya tahu. Muka saya ini, wajah saya, bone face, itu beda sama wajah-wajah bundar kayak Bu Erni. Nah, Bu Erni ini muka happy. Saya baru ngerti kenapa orang Chinese kan bilang begini, oh itu orang mukanya hoki. Muka saya bukan masuk muka hoki. Saya pernah dibaca ini garis tangan. Yang baca garis tangan ngomong begini sama saya, aduh Me, aduh, kenapa Su? Aduh Me, ampun Me, cek terus loh. Namanya gua ayam, cek. Kenapa Su? Jangan bikin takut. Aduh Mi, hidupmu ini susah. Kamu ini orangnya susah, gitu loh. Garis tangan pun mengatakan aku orang susah. Serius. Saya baru ngerti kenapa muka saya tuh dibilang orang susah, Bapak Ibu. Karena muka model gini, lonjong. Kenapa orang-orang Cina ada bilang muka hoki? Coba perhatiin yang dibilang muka hoki. Rata-rata bundar. Jarang yang lonjong kayak saya. Bu Mega ini termasuk muka hoki. Kalau menurut orang Chinese, emak-emak kalau nyari mantu kan cari yang mukanya hoki. Itu karena bundar. Usut-usut kenapa ya orang yang wajahnya bundar yang dibilang hoki? Karena coba Anda lihat wajah yang bundar. Mereka nggak senyum udah kayak senyum. Mereka nggak mandi udah ketok seger. Coba orang kayak saya, Anda nggak senyum, diem dikit langsung dipikir sumpek loh. Ngerti saya. Jadi yang dibilang hoki itu muka bundar-bundar. Bener. Makanya saya tuh di kalangan jemaat bahaya. Kalau duduk, pendeta kan datang duduk depan terus diem. Mereka kan mikir, kok pendetanya sumpek ya? Gimana mau kok pendetanya sumpek? Jadi saya kemana-mana tuh harus walaupun fake sih, walaupun senyumnya palsu. Kalau enggak dipikir gue sumpah banyak beban di hidup loh. Serius Bapak Ibu. Jadi pendeta ini ngomong, anakku, aku tahu hidupmu susah. Langsung. Nggak lihat dia tapi di bawah. Terus dia ngomong begini, aku tahu hari ini kamu kecewa sama aku. Tambah lama, tambah jahat omongannya. Akhirnya saya gak bisa sinis. Dan aku tahu kamu kecewa sama keluarga, sama mama kamu. Saudara, itu titik terendah di mana waktu itu saya baru melahirkan anak kedua. Mama saya telepon minta rumah saya dijual untuk bantu dia nutup hutang. Waktu tahun itu hutang mama saya 8 miliar. Mama saya bilang, tolong mama, harga rumah ini loh 150 juta. Buat bayar hutang itu bunganya tok aja nggak nutupin. Tapi minimal mama nggak dikejar-kejar. Jualan. Aku kalau jual tinggal di mana mah? Urusan nanti. Yang penting tolong dulu mama. Dai sama. Aku ini punya anak 2, si kecil. Aku mau kemana? Kurang ajar kamu ya. Anak putha. Tahu gitu lahir tak gedes. Tahu digedes. Pencet.
Nah gitu lahir, nyesel mama punya anak kayak kamu Put. Kurang ajar. Sudah tahu mamanya susah. Wah, dalam sehari telepon sama om saya, anak kurang ajar Put, kamu tuh pakai hitung-hitungan. Saudara, itu titik terendah saya. Saya sudah kecewa, pahit hati sama mama saya sampai saya waktu itu mau ambil sudah mau bunuh mama saya. Saya ambil pisau untuk bunuh mama saya. Saya histeris. Disitulah puncak saya murtad. Dan dia bilang, aku tahu kamu kecewa sama mama. Terus dia mulai ngomong begini, nah, aku itu papa yang mengasihi kamu. Kalaupun kamu tidak pernah merasakan cinta papa dan mama, aku itu papa kamu. Langsung hati saya ngomong gini, kalau papa cinta kok aku susah, gak nolong. Dalam hati pendetanya jawab, kamu berkata kalau aku cinta, kenapa aku tidak tolong kamu? Aduh, kok nyambung ya? Terus akhirnya saya ngomong, ya iyalah Tuhan. Dia tanya, kenapa kamu kalau cinta kok tidak tolong saya? Tuhan ngomong gini, nah, semua kesusahan yang kamu alami bukan dari aku. Karena aku ini seorang papa. Papa itu ingin membahagiakan anak. Terus saya jawab dalam hati, nah kalau bukan dari kamu, dari siapa? Pendetanya jawab. Dia bilang gini, semua penderitaan yang kamu alami adalah dari iblis. Sejak iblis, aku diterangin loh Bapak Ibu sama pendeta ini. Di dalam doa itu Tuhan terangin saya. Sejak iblis dibuang ke bumi, dia akan rusakkan semuanya. Dia hancurkan semuanya. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia hancurkan kesehatan anak-anakku. Dia hancurkan semua kebahagiaan anak-anakku. Dia akan menghancurkan semuanya. Memang dia penguasa di bumi. Bapak Ibu ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Iblis bilang apa? Kalau kamu nyembah aku, semuanya ini kuberikan kepadamu. Itu bukan grafik. Karena waktu iblis jatuh terus dibuang ke bumi, Adam dan Hawa menyerahkan karena dosa. Iblis take over, take control atas dunia. Itu ada di Alkitab. Tuhan bilang, setan berusaha hancurkan kamu. Setan berusaha rebut kebahagiaan kamu. Nah, ini saya mulai gak tahan. Terus dia bilang begini, kamu ngomong di depan anakmu, dan itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Waktu saya tidak bisa beliin susu Bapak Ibu, saya tidak bisa beliin susu. Anak saya sempat tak minumin tajin. Bapak Ibu tahu tajin? Air beras. Karena tidak punya duit Pak. Sampai saya itu ngomong begini, aku rela kalau memang aku udah tidak bisa nyediain tajin. Bapak Ibu tahu apa yang kepikir di otak saya? Saya akan tak minumin darahku ke dia. Itu kalau memang in the lowest moment. Saya ngomong gini, nah, kalau mama sama papa udah gak bisa beliin kamu susu dan gak bisa kasih kamu tajin, mama akan kasih darah mama untuk kamu minum, kamu harus survive. Mama ini sudah susah dari kecil. Saya ngomong sama anak saya waktu baby, mama ini sudah susah dari kecil, nah.
Dan mama apapun mati-matian gak akan biarkan kamu sampai susah. Bahkan kalau perlu disuruh kerja 36 jam pun, satu hari bukan 24 jam, tapi 36 jam, mama akan lakukan untuk kamu. Kalau kamu gak ada makan, mama akan ambil daging mama satu-satu untuk kasih kamu. Kanibalisme, whatever sebutnya. Tuhan ngomong lewat pendeta, kamu pernah bilang kalau sampai kamu tidak bisa ngasih minum makan ke kamu akan potong daging dan kasih darah. Nah, pernahkah kamu mikir, aku bukan ngomong, aku sudah memberikan darahku dan dagingku buat kamu. Kalau darahku sama dagingku aja udah tak kasih, masa aku gak akan tolong kamu? Setan berusaha untuk menipu kamu. Kembalilah, nak, aku papamu. Papa mana kalau lihat anaknya nangis, dia akan tertawa happy. Papa mana kalau lihat anaknya susah, dia akan diam. Kembalilah, nak, karena ketika engkau menjauh, engkau akan semakin menjauh dariku. Aku akan semakin tidak mampu untuk menjangkaumu. Kembalilah, nak. Bapak Ibu, saya sudah tidak ingat 400 jemaat. Saya sudah tidak bisa jaim. Saya nangis kayak baby tersungkur di lantai. Nangis geruk-geruk. Sejak hari itu, saya baru ngerti yang namanya hati papa itu kayak apa sih. Sejak itu saya balik ke Tuhan, dan doa saya nggak lagi cara liturgi. Saudara tahu cara saya sembahyang? Pak, aku nggak bisa beli susu. Ini loh anakmu. Kamu pasti kan nggak tega lihat anakmu nggak bisa makan. Itu selalu jadi doa saya. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu, paradigma saya berubah. Kondisi berubah. Ini loh yang dilakukan iblis. Dia berusaha untuk membutakan kita bahwa papa yang kita punya itu a good father, papa yang baik. Saya sakit, doa saya nggak pakai jengking-jengking sampai puasa kayak gimana, seakan-akan menyuap Tuhan untuk menjawab doa. No, saya sesimpel itu, semudah itu ngomong, Pak, anakku lo kalau sakit, aku tuh lo ndak tega ngomong, kasih no mama nak sakit nih. Betul kan? Aku sekarang sakit, Pak. Dan papa bukan cuma ngomong, papa lo sudah ngambil sakitku. Cara berdoa saya berubah. Dan mujizat pun jadi berubah. Begitu gampang terjadi banyak penjebolan. Dimulai dari mana? Karena saya ngerti dia papa. Makanya saya tidak setuju kalau ada pendeta khotbah. Ada seorang hamba Tuhan melakukan pergerakan, dia membuat pelayanan anak youth. Dia lagi hamil. Terus anaknya mati karena dia pelayanan di sorry to say, dia pelayanan di kalangan orang-orang bawah, jadi mungkin kena bakteri. Terus anaknya mati. Terus dia bilang begini, ini yang saya tidak setuju. Dia ngomong di khotbah, Tuhan mengambil anak saya sebagai harga untuk kebangunan orang-orang ini. No, Tuhan kita bukan minta tumbal. Dia
belajar. Papa kita tuh nggak keduniaan ya. Mbok pikir kalau nggak ada uang dari pabrikmu dia melarat, terus nggak bisa bayar uang listrik di surga. Dia butuh untuk uang listrik, gitu. Kenapa selalu kita mikir gini? Iya, aku dipukul Tuhan. Saya ini mama yang nggak sempurna. Senakal-nakalnya anak saya gak tega bapak ibu suruh bangkrutkan anak saya supaya dia bertobat. Gak tega, bener gak? Ada orang yang bilang begini, dia sakit kanker, leukemia. Dia bilang begini, khotbah kemana-mana kesaksian, Tuhan kasih saya leukemia. Tuhan kasih saya leukemia supaya saya bisa merasakan bagaimana penderitaannya di kayu salib. What? Bapak ibu, dia menderita di kayu salib supaya saudara dan saya tidak perlu menderita. Jangan dibalik. Dia kasih saya dan saudara penyakit supaya merasakan penderitaannya. Lu piye toh kok mbok balik-balik firmannya. Dia ambil sakit supaya kamu nggak sakit. Dia tidak minta tumbal dari saudara. He love you. Saudara, Tuhan tidak mau jawab perempuan ini karena lu pikir lu pakai kata-kata begitu lu bisa rayu gua. No, yang Tuhan inginkan. Know that I am your father. I don't see that. Aku bukan melihat karena kamu persembahan banyak. Aku bukan melihat karena kamu pelayanan banyak. I love you because I love you. Not because you are pretty, not because you are doing ministry. I love you because I love you. Yes. I fall in love with you and I can't stand falling in love with you. Biarpun kamu jelek, biarpun kamu nakal, I fall in love with you. Itu apesnya Tuhan. Fall in love sama model kayak kita. He loves us. Sejak itu saya berubah Bapak Ibu. Apapun yang menjadi doa saya yang sampai hari ini belum dijawab, why I become strong, I always think, you are my father. If you hope to answer me in this area, I know, I believe you have something better. Karena pemikiran saya dia bukan kayak dulu. Saya baik, dia akan jawab. Saudara, Tuhan bukan disogok. He loves you the way you are. Ini yang Tuhan mau. Aku papa. Bapak Ibu, saya berdoa minta rumah. Tahun 2008. Anda tahu cara doa saya? Pak, aku tidak tega lihat anakku ikut pindah-pindahan terus. Gak sanggup. Aku tidak tega. Kamu pasti tidak tega lihat anakmu dan tempat. Itu yang membuat doa saya seperti itu. Begitu percaya, pasti dikasih. Hari ini yang Tuhan rindukan. Engkau mengampiri dia, bukan dengan liturgi. Dia papa saudara. Saudara menjengkelkan kayak apa? Modelnya udah kayak gini, membosankan, gak menarik, suka protes, gak puasan. Dia tetap cinta. Apapun yang menjadi doa dan tangisan saudara, Tuhan bilang begini, Bapa mana kalau anaknya minta roti?
Kamu yang jahat aja. Tuhan bilang kamu yang jahat aja. Berarti kita ini jahat. Tahu kasih yang baik untuk anak-anak. Apalagi Bapamu. Saya menghampiri Tuhan gak pakai susah, gak pakai harus 3 lagu worship, 2 lagu praise, baru Tuhan tertarik. Oh harus berlutut ya Bu, gak berlutut kurang tertarik. Oh. Sejak hari itu saya berubah tentang Bapak. I always call him Bapak Ibu. Saya tadi cerita sama Bu Mega, saya minggu depan, selama ini kan tinggal di Ashburton, itu numpang sama teman. Orang numpang, mereka baik, tapi orang numpang tetap enak. Bener gak? Under one roof, 2 family, gak enak. Mereka baik, gak pernah nyampurin, gak pernah maksa. Kita cuman mungkin karena ada orang timur, sungkan-sungkan sendiri. Pagi mau goreng ikan, suka, berisik kan. Mereka belum bangun, kan malu. Apalagi ternyata goreng ikan, semua alarm bunyi. Wah, langsung panik. Akhirnya saya bilang, saya sembahyang. Saya nggak punya duit, kan sejak kolok ini kan. Ngomong mana anak kita kontrak, mami nih loh sudah nggak kerja, pengeluaran kontrak lagi. Kontrak di sini paling murah loh, berapa? Ya nemu yang $1.000 sebulan. Terus habis itu Buson bantu nyariin. Yang Buson nyariin 360 per week. Hari no, lebih lumayan. Saya sembahyang. Bapak ngerti kan? Apapun yang terlalu sensitif ya Pak. Cuma gak enak. Masih kecil Pak, pengen coba independen, tapi pun gak punya duit Pak. Kontrak mahal. Pak, Bu, 2 hari kemudian ada seseorang telepon dari Surabaya. Saya gak kenal, sampai hari ini pun saya gak tahu wajahnya. Dia punya rumah di North Lake, gak kepake lama. Bun, saya gak bisa tidur. Saya terbayang ponakan saya cerita tentang ada seorang pendeta di Perth lagi cari kontrakan. Ponakan saya tanya broker. Saya padahal nggak nyuruh dia nyari broker. Ngapain nyari broker, susah, nyari sendiri bisa. Nah ponakan saya tanya, kan saya dulu di Perth, ada kenalan broker dai. Malam kok nggak bisa tidur. Tuhan bilang, rumah saya suruh pinjamkan ke kamu sampai kamu bosan. 2 hari pindahan gak beres-beres. Rumahnya 771 meter persegi. Wow. Saudara, I know he is my father. He knows our heart. Dia loh papanya saudara, Anda anaknya. Hari ini kalau Anda berdoa untuk penyakit, untuk kerja, mikir lagi nih. Sekarang Anda tak tanyain, kalau anak saudara belum punya jodoh, sih bingung gak? Yang lebih bingung anaknya apa bapak mamanya? Nah lo kan ditawar-tawar kan? Yang bingung bapak mamanya kan? Bener gak? Anaknya nggak dapat kerjaan, sing bingung siapa? Orang tua. Anaknya nyantai, yang bingung orang tuanya kan?
Bila perlu orang tuanya bantu nyari kerjaan kan? Anda aja yang jahat, tahu itu. Kenapa Anda tidak pernah berpikir? Hari ini Anda sedang terlibat hutang. Papamu lebih nangis daripada kamu. Kalau Anda tahu anakmu punya hutang dan Anda punya uang untuk bayarin, apa yang Anda lakukan? Bayarin kan? Apalagi anakmu sampai setengah mati, bayarin kan? Paradigma ini loh yang harus kita rubah, sehingga cara kita berdoa udah beda. Dan karena cara berdoa kita udah beda karena paradigma ini, otomatis iman pun jadi berubah. Kita berdoa nggak lagi ngeden karena kita just believe He is our Father. Amin. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Dia rindu. You come to Him as a relationship between father and children. Papa dan Mama. Saudara, kalau Anda tahu saya berdoa, saya manja sama papa saya. Saya nggak bisa berdoa kayak orang yang pintar nata kalimat. Ya Bapa yang baik, Bapakku yang di surga. Sungguh, siapakah yang tidak mengenal namamu yang besar ya Tuhan? Langit dan bumi dan seisinya milikmu. Siapakah bisa dibandingkan dengan kebesaranmu ya Tuhan? Oh, so beautiful prayer. But not me. Aku gak bisa doa bagus kayak gitu. Anda kalau minta duit sama papamu kayak apa? Ayah Anda yang budiman. Ditinggikanlah namamu di antara seluruh ayah-ayah di dunia. Tidak ada ayah yang seperti ayah. Ayah baik sekali. Siapakah bisa dibandingkan dengan engkau ayah? Saya mau tanya, ayah minta duit kayak gitu? Jijiin kan? Jijiin kan? Tapi kenapa Papa kita di surga? Kenapa kita tidak treat dia just like Father? Kita minta duit sama Papa ya Papa minta duit, gitu kan? Pak minta duit, gitu kan? Nggak pakai papaku yang baik. Papa tahu kan? Papa ini ganteng loh. Terus papanya jawab, mau minta apa? Kok aneh? No, He wants to have a relationship with you. Saya berdoa gereja PIC akan menjadi gereja yang menjadi anak-anak yang sama papanya nempel. Don't leave me. Apa yang Bapak Ibu doakan? Kerjaan, duit, papamu lebih tahu. Anak saya sejak pindah sini, apalagi tidak bisa balik, saya sampai tanya sama si Jen, dia udah bikin ini apa? Krisis di Surabaya. Di sini nggak ada yang mau terima. Mereka nggak mau lanjutin. Akhirnya saya coba minta data dari dokter di Surabaya. Mudah-mudahan dengan segala data itu ada yang mau terima. Sekian ortodom, tidak ada yang mau terima. Hanya satu ortodom. Puji Tuhan, ortodom ini bagus banget. Saudara, harga yang dikeluarkan lumayan. Saya pikirkan kelanjutan, jangan mahal-mahal. Dia minta $5.000. Padahal di Surabaya 20 juta sampai selesai. Ini $5.000. Oh my God. Saya ngomong sama Tuhan, apa? Ya apa Pak? Nunggu sampai border buka enggak tahu. Kasihan dia. Udah 8 bulan ini enggak ke handle. Namanya anak Pak. Namanya mama enggak tega. Tapi aku enggak punya duit Pak. Gocap dia. Papa, ini anakmu. Cuma bisa pasrah. Lu percaya kalau
takut aja nggak tahan, nggak tega, apalagi nggak tega. Sesimpel itu saya berdoa. Besok pagi ada seseorang kirimin saya $5.000. Saya nggak cerita sama siapa-siapa until it's solved. Karena kalau saya cerita sebelum diselesaikan itu artinya saya minta sumbangan. Saya nggak cerita siapapun until problem solved. Saya gemetar. Terus Tuhan bilang bahwa Michelle di ortodomi, God is so good. He's our good Father. Dia lebih bingung. Kalau anakmu belum dapat jodoh, percayalah Bapak Ibu, papamu lebih bingung daripada kita. Kalau dia melihat engkau sakit, dia mau bilang begini, Bapak sudah ambil supaya kamu sehat. Dia lihat kamu bergumul keuangan, nah, ini Bapak. Ketika pola pikir kita berubah, iman kita berubah. Ketika iman kita berubah, mujizat pun terjadi. Karena Tuhan berkata, jadilah sesuai iman. Wanita yang sakit leukemia, dia mempercayai bahwa leukemianya adalah pemberian Tuhan supaya dia belajar merasakan salib. Jadilah sesuai imannya. Akhirnya wanita ini meninggal. Ada seorang ibu bergumul untuk minta pekerjaan. Dia berkata begini kepada saya memang percaya Tuhan sengaja tidak kasih pekerjaan supaya saya dilatih untuk tetap beriman. Saya percaya Tuhan mendisiplin, tetapi Tuhan tidak mencobai. Ada Anda yang berkata begini waktu Anda mau ingin makan, terus Anda bilang begini, puasa, dagingan, rasanya cari makan tuh susah, ya, kamu latihan, kamu mama papa latih, supaya kamu fight di dunia ini. Ada papa mama gila kayak gitu? Kalau Anda kepengen melatih anak Anda puasa, karena Anda tahu mereka memang mau untuk belajar mengasihi Tuhan, bukan karena supaya doanya dijawab. Amin. Yuk kita mengabdi di Tuhan. Siapa yang mempunyai pergumulan belum dijawab oleh Tuhan sampai hari ini selain saya? Puji Tuhan. Saya berdoa apapun pergumulan Bapak Ibu, percayalah dia lebih bingung. Bapak Ibu tahu gak? Saya bawa Michelle ke ortodon. Dia nangis. Dia bilang gini, Mami, thank you. Kalau nanti Michelle sudah kerja dan dapat duit, Michelle mau balikin ke Mami. No, enggak. Waktu saya lihat Michelle senyum, gimana gak senang Bapak Ibu orang dalam kondisi krisis gak diapa-apakan sekian bulan. Gak enak toh, harusnya sudah bisa lepas, gak lepas-lepas. Waktu lihat dia senyum keluar dari ruangan dokter, so happy. You know how I feel? I'm so happy. Do you know? When God sees you smile, He's happy. When God sees you cry, He feels so sad. Your happiness is His happiness. Your smile is His smile. And your cry is His cry. Whatever you are praying right now, He loves you more than you know. Jadi Bapak Ibu, jangan goyang iman saudara.
Jangan goyah. Can we just meditate for a few moments? Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alamin sekarang. Maybe you are struggling in financial area. God wants you to know He doesn't answer your prayer because you are fasting, because you do good enough. No. He loves you. And when you are crying right now, He wants you to know that He also feels sad for you. He wants to say to you, leave it to me. Leave it to me, my son. Leave it to me, my daughter. Leave it to me. Kadang-kadang saya menangis, kangen balik Surabaya. Saya bilang, Pak, lu kangen balik Surabaya. And he just said, I know. But just trust me. I'm preparing for you something good that you don't understand now. Itu yang membuat saya kuat, Bapak Ibu. Itu yang membuat saya kuat. He loves you. He loves you so much. Amen. Siang hari ini kami menghampiri Engkau, Tuhan. Kami menghampiri Engkau. Kau melihat setiap tetesan air mata. Kau melihat setiap hati yang lagi hancur, yang lagi susah siang hari ini. Pak, Bapak percaya bahwa Bapak ngerasain lebih lagi buat mereka. Bapak ngerasain lebih buat mereka. Lord Jesus. Tuhan bilang buat Pak Johan, sejak dari pertama gereja ini dibangun, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. I know many times you have your own dreams. Kau juga punya banyak keinginan. Just trust me, my son. Aku akan memenuhi itu hasrat. Just believe. You want to go traveling, to preach the gospel and traveling. And I don't know, one day, I just feel that God will give it for you. And the Lord say, I know you are sometimes tired. Being a pastor is not easy, I know. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena it's not easy. Tapi Tuhan berkata begini, saya tidak ngerti Bapak, tapi saya melihat begini Pak. I don't know. Sorry if I'm wrong. Sorry if I'm wrong. Please. Saya melihat sebuah surat, sebuah kertas. I don't know, just
one piece of paper, like a certificate or something. I don't know, but kertas ini seperti dalam tanda kutip seperti dipertaruhkan. I don't know. But the Lord say like this: He's going to save you and the whole household, your own house. The house that you are living right now is God's gift. Itu tidak akan diambil